Saya dikasihnya hanya 1 juta per bulan. Hah? Kadang saya tuh bingung mas, apa yang membuat saya bertahan dengan dia. Karena dia juga melakukan KDRT. Lumayan pelit juga. Bahkan saya hutang ke dia pun itu harus bayar. Tapi kalau temen-temennya yang hutang, itu dia nggak enakan. Padahal hutangnya bisa sampai belasan juta gitu. Selain itu, dia manipulatif. Ini saya baru menyadari akhir-akhir ini. Waduh, baru menyadari gaji 2 digit per bulan 1 juta, manipulatif baru terasa di tahun ke-6. Kan saat ini dia menyinggung saya tentang anak. Katanya saya tuh tidak punya anak karena saya belum siap jadi ibu. Mbak Luffy ini bilang kalau omongan itu dari orang lain mungkin saya masih bisa terima. Tapi masalahnya yang ngomong tuh suami saya sendiri. Gitu. Kondisi rumah kesuwen viral gasok dibenakno arek iki buyar ae. Enggak. Aku merasa Mbak Luf penting untuk mencari itu agar nek misalnya golek bojo maneh. Apa sih? Kapan iki mari? Nanti suwe lho. Ojo kapan rabi? Ojo wis suwe lho. Kator kan ya diopo ya? Lipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Kembali lagi di Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama saya Firsa Malasa Dan saya Bian Briliante. Akhirnya film Sekawan Limo 2 sudah selesai syuting. It's a wrap. Dan saya bisa kembali lagi di Surabaya untuk menjalankan podcast ini. Damn, podcast yang sudah selalu ditunggu-tunggu dan pendengar yang selalu menteror kalau kita nggak upload. Ya, betul. Sakno ternyata Mas aku biasanya tak gawe ngancani aku ambek gawe risol ngono. Kok gak upload akhirnya gak mood gawe risol. Sakno dadine lumpia. Tapi tetap ditulis risol 4.000. Dicokot lumpia. Lumpia stadion bisa. Iya cuk, gara-gara podcast Exit nih ya kan. Iya, tapi kita akan selalu berusaha untuk tetap upload. Iya kan. Di sela-sela kesibukan kita satu sama lain kita akan upload. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendengarkan. Jangan lupa untuk bergabung di grup Telegram kita. Betul sekali teman-teman. Jangan lupa kalau gabung di grup Telegram aktif juga menanggapi. Karena di sana banyak teman-teman yang bercerita, berkeluh kesah. Jangan sungkan untuk kamu bercerita juga, menanggapi. Aku kayak gak pantas deh buat menanggapi aku. Gitu loh. Kita kalau episode baru dikirim gak sih ke grup itu? Nah itu tuh harus dikirim tuh seharusnya. Jadi mereka yang mendengarkan duluan. Seenggaknya kita punya berapa anggota berarti? 400. Berarti kita udah didengerin 400 orang duluan gitu. Mau episode Senin atau Jumat langsung kirim ke ini grup Telegram gitu. Dan obrolan yang ada di dalam gak melulu soal hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan mental, tapi ada juga obrolan kemarin soal investasi with Sengon. Temenan gak? Ngenyek. Temenan gak? Ngenyek. Temenan gak? Ngenyek. Ya apa sih Pe? Ngenyek. Itu investasi Pe. Temenan Jo. Sengon loh. Iya kan? Dia ngomong aku iku ya apa mas? Aku percaya aja, modal percaya aja gitu. Aku aku masukin duit 7,5 juta, tapi cuman sisa 5 pohon yang hidup apa ya apa. Gitu-gitulah, banyak lah obrolan yang kalian bisa berteman, kita bisa ngobrol di sana. Benar. Dan pastinya kembali lagi kita di episode hari Senin, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan teko awakmu rek. Nah, sebelum kalian melanjutkan ini, buat yang nonton di YouTube, fuck you man. Jangan lupa pindah ke Spotify. Ya, gak ada duitnya. Terima kasih. Kalau duitnya kan minimal lah dia top 5 Spotify. Benar. Iya kan. Ambek episode terakhir siapa ya? Sing anak tamu Feby rame juga ternyata tuh. Oh iya dah. Rame tuh Feby tuh. Banyak yang mention. Resti peringkat 43 Resti. Oh, keren. Keren. Ngeri. Ternyata bermanfaat aku nih. Biasanya bisa malah dikenal dablek, bisa malah usil. Ono manfaatnya loh ternyata aku. Seorang Resti merasa menemukan figur ayah di
Firza Faraza. Dan sing paling ironi sing garai apa banyu apa ya nek banyu moto gak ono apa ya nek nyebut banyu tok lah ya. Banyu tok lah ya. Iya ono siji tapi nangisnya juga sing gak ono iku netes juga. Banyu lah ya, banyu. Sing garai banyu metu Resti itu iki. Kan bener sih anjing. Kan bener sih Rek. Kenapa kalian guyu? Kan bener. Iku gak nangis, Pak. Iya. Ngerembes. sing garai aku juga ngerasa banget nek iku bener-bener teko hati tuh saat aku upload apapun toko LZ DE membayangkan dirinya tuh LZ gitu. Wih kayak aduh, perasaan ingin ditimang dan disayangi. Iya, kayak iki ya pecah ya rasane ning dodo ya. Pecah ono ing jeroning dodo. Anjay. Hari ini kita tidak bintang tamu. Betul, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Ultras Buntu. Nah, yang ngepost pertanyaannya di Telegram. Oke. Nah, lanjut ya. Langsung kita ke pertanyaan. Enggak, pertanyaan langsung aja. Langsung pertanyaan. Mas Fir, Mas B, saya sangat terhibur sekali dengan podcast kalian. Wah, mantap. Firza iki gak iso dijunjungin ning acung sidiane lho. Kudu nyoblok kathok ae aku. Jangan. Anu dong persembahan nyoblok kathok dong buat yang mengapresiasi Wah, dah. ini goblok ngapain nyoblok kathok. Nyoblok lambi lah. Ya, ini ungkapan kebahagiaan aja Bir. Aja bi, niku masuk angin kok, Cuk. Stino anaknya embongi. Silakan, Mbak. Saya ingin bercerita Mas Fir, Mas B. Ini dari Mbak Luf. Namanya yang bercerita lewat DM ya. Boleh di SBT? Boleh. Oke. Mbak Luf soalnya namanya. Oke. Saya dan suami sudah menikah selama 6 tahunan lebih. Tapi kami belum diberikan keturunan. Saya dan maksudmu apa kok? Oke, masih 6 tahun, 6 tahun betul. Saya dan suami LDM, long distance marriage. Oh. Bukan Long Deddy Mulyadi ini ya. Bukan. Saya merasa rumah tangga saya ini rumit mungkin karena berjauhan jarak. Oke. Jadi pekerjaan suaminya pelayar. Wah. Itu pelayaran ya. Nah, di sini suami saya tuh sering menutup diri dan tidak mau bercerita apapun, termasuk gaji. Padahal gajinya kan terbilang besar gitu. Apakah ini adalah istri yang suaminya minta trisam dulu itu? Oke, lanjut dulu ya. Sering menutup diri, tidak mau bercerita apapun, termasuk gaji. Padahal gaji suaminya terbilang besar gitu. Nah, saya dikasihnya pelayaran, Cak. Betul. Saya dikasihnya hanya 1 juta per bulan. Hah? Iya. Dia hidup di kota mana nggak dijelaskan? Nggak dijelaskan. Kadang saya sorry ya, ini bukan soal jumlah nafkahnya, tapi hanya itu karena gajinya gede, tapi kasihnya cuma segitu. Betul. Kok aku dihujat netizen, mas aku yo nafkahi bojoku 1 juta lah, kok haha ngono. Lanjut. Oke, kadang saya tuh bingung Mas, apa yang membuat saya bertahan dengan dia. Oke. Karena dia juga melakukan KDRT. Oke. Lumayan pelit juga gitu. Bahkan saya hutang ke dia pun itu harus bayar. Oke. Tapi kalau temen-temennya yang hutang, itu dia nggak enakan. Padahal hutangnya bisa sampai belasan juta gitu. Selain itu, dia manipulatif. Ini saya baru menyadari akhir-akhir ini gitu. Waduh, baru menyadari. Iya. Gaji gede dikasih 1 juta itu baru tahu kalau manipulatif. Luar biasa. Biasa di luar. Kenapa kok? Waduh. Ekspresinya kok. Waduh. Coba di-cut itu baru tadi. Baru tahu kalau manipulatif. Waduh. Gaji 2 digit per bulan 1 juta. Manipulatif baru terasa di tahun ke-6. Iya, apa-apa, tapi terima kasih. Terus. Oke. Saya salah, itu saya juga yang minta maaf gitu. Saya disalahkan, dia nggak mau dengerin apapun tentang saya. Ini bentuk dari orang nggak tahu diri, ya kan? Berpasangan sama orang nggak enakan ini. Iya. Terus. Dia sering mabuk-mabukan bersama temennya. Wah, saya banget tuh. Sampai saya nemuin kalau ternyata dia nyimpen nomor cewek nakal.
Dan saya juga suka coret-coret tembok. betul. Mecah-mecahin piring. Betul, lari-larian. Bener. Bawa parah. Nakal banget tuh. Nakal banget. Mulet, ya kan? Rambutnya temennya dikasih pemain karet. Ya. Nakal banget. Nakal banget. Saya juga nemuin bukti transfer dia ke cewek lain. Oh. Oke. Ketika saya tanya, itu dia selalu marah-marah, Mas. Jual beli Gundam kok kenapa ya, Bang? Iya. Action figure. Iya kok. Saya nggak tahu kenapa saya tuh kayak gini. Karena kalau di tempat kerja saya itu tegas. Oke. Tapi kalau sama dia saya selalu nggak bisa, selalu kalah. Apalagi kalau dia marah, itu kita selalu nggak komunikasi selama berminggu-minggu. Itu harus saya dulu yang mohon-mohon buat ngehubungin dia. Oke. Dia selalu menghindar kalau ada masalah. Padahal saya sangat menyayangkan sekali karena banyak kenangan indah dengan dia. Damn. 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 Zaman awal hubungan, dia itu orangnya sangat penyayang dan dan saya sangat merindukan saat-saat itu. Tapi akhir-akhir ini semua berubah, bahkan saat ini dia menyinggung saya tentang anak. Kan sudah 6 tahun pernikahan, belum punya anak ya. Menyinggung itu maksudnya dia memojokkan nih atau menyalahkan? Nah, yang dia bilang adalah katanya saya tuh tidak punya anak karena saya belum siap jadi ibu. Padahal belum jadi aja. Dan itu menyakiti ya bagi seorang perempuan yang belum punya anak, ke pressure sekitar. Terus kamu gak siap jadi ibu, makanya belum dikasih anak. Betul. Dia bilang kalau Mbak Luffy ini bilang kalau omongan itu dari orang lain mungkin saya masih bisa terima. Tapi masalahnya yang ngomong tuh suami saya sendiri. Gitu. Oke. Saya sendiri udah gak kuat, sepertinya hanya saya yang jalan di rumah tangga ini. Oke. Saya berharap dia berubah seperti dulu, tapi ternyata tidak bisa. Oke. Terlebih lagi, saya baru tahu kalau keluarganya itu masih berhubungan baik dengan mantannya. Jadi mantannya si suaminya Mbak Luf ini itu sebenarnya sudah menikah ya kan, sudah punya suami, tapi masih berhubungan baik sama keluarganya mantan. Betul. Sama keluarga suaminya ini. Terus? Saya nggak terlalu memikirkan sih gitu, cuman kenapa ya masih sering main ke rumah gitu aja katanya. Maaf ya, ceritanya terlalu panjang. Terima kasih sudah dibacakan. Terima kasih Mbak Lo. Enggak kepanjangan kok, kita masih aman. Masih aman. Berbicara tentang laki-laki yang selalu menerjang ombak. Mungkin dia menikah dengan Luffy. Mungkin ya. Bagaimana dia menyalurkan hasratnya saat berjumpa? Tentu saja ikan pari. Ikan pari yang mirip. Jadi untuk kalian yang kalau misalnya kalian makan sambelan ikan P tapi bau pandan, itu bukan bumbu. Jelas itu keturunan dari mas-mas ini tadi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, buat Mbak Lo, ya saya respect ya dengan rumah tangga yang Anda jalani dan Anda masih sekuat itu berdiri di kakimu sendiri untuk menopang ketidakstabilan itu. Dan terima kasih sudah percaya untuk cerita di podcast Exit. Kita kembali ke inti permasalahan. Yang pertama, aku nggak ngerti ya Mbak ya, kita main jas-jasan aja. Ini berarti rapi. Jas itu jas, ini jutge. Lagi kira jas-jasan lah, apa jas-jasan wis santai ayak dhewe iki. Kelambimu tak jajak ngecap sumpah. Main bukti ya. Ini sepatu Persebaya lagi. Azab bisa 340.000 lho mekan, tapi yo ngecap sikil juga nek jejekno. Nggak tahu ya, aku karena kita komunikasi nih tidak secara langsung, jadi nggak tahu sebenarnya inti dari permasalahannya tuh di situ tuh, di waktu sampean cerita tadi bahwa dulu si suamimu tuh penyayang banget. Nah, akhirnya berubah. Coba diingat-ingat berubahnya di mana tuh?
mungkin kena trigger apa, mungkin sikap sampean atau kondisi finansial atau kondisi keluarga atau kondisi rumah. Kesuwen viral gak iso dibenakno arek iki buyar ae. Enggak. Aku merasa Mbak Luf penting untuk mencari itu agar nek misalnya golek bojo maneh iku gak akan apa sih? Bercanda ya tadi ya. Sudah langsung ke ininya, maaf. Iku lah ibarat makan bubur langsung sendok tengah. Iya, aku ya ada kepikiran ke sana. Sama pelan-pelan. Cuman tetap apa ya? Yang paling rugi dari hal seperti ini tuh sampean nanti Mbak kalau tidak merefleksikan masalah atau introspeksi gitu, karena nggak ada pelajaran yang lebih baik yang bisa diambil kecuali menyalahkan kan. Balik gitu. Jadi berhubung sampean yang tanya, aku juga mencoba memancing sampean untuk kembali ke ingatan-ingatan lama. Bahwasanya apa yang trigger awalnya dari mana nih dia berubah? Apakah memang sifatnya memang seperti itu? Jadi di awal-awal dia membangun personal branding yang ramah, penyayang gitu ya. Betul. Aku rasa semua laki-laki akan seperti itu gitu. Cuman kalau perubahannya cukup jauh, biasanya ada ego atau ada hal yang tergores juga tuh di situ tuh, sehingga dia menyimpan duri yang cukup lama, akhirnya dia menjadi sosok pribadi yang berbeda. Misal melaku rotok jenjit karena durinya disimpan terus di kaki gitu tuh. Dari teka-teka kok uling nih wong iki mendem nih, ternyata menahan rasa sakit. Menahan rasa sakit itu yang harus dicari dulu ya untuk menjadi perempuan yang lebih baik Mbak, karena aku juga berharap secepatnya sampean pisah sih pada bebian gitu. To the point ya. Aku juga pengennya sampean mendapatkan laki-laki yang lebih baik gitu ya. Kebalik tuh nanti persentase nih. Nek gajine 20 juta, sing dikorupsi ambek bojomu 1 juta. Nah, itu masuk akal tuh. Kayak aku tuh, kan ngono aku biasa. Karena tak kayak tuku Glenlivet, Glenfiddich. Wingi aku tuku Beyblade Barca. Anjing aneh banget sih. Tuku Beyblade ori. Tuku Beyblade 499. Dan aku baru tahu teman-teman, ternyata Beyblade yang asli itu bukan yang bentuknya seperti piramid. Bukan kayak kerucut gitu, tapi ditaruh gini bisa berdiri. Bener. Karena ada tubnya dia ya, apa ya? Iya, kayak silinder ya. Iya. Dan itu arenae gak koyok mek wajan tok melengkung. Tapi ono gerigi-gerigi pinggir, dadi semakin boket dek akan munting kehantem dewe. Jadi meskipun main sendiri pun kenapa bahas Beyblade? Lanjut. Bahas Beyblade. Kenapa bahas Beyblade? Enggak penting nih pakai Mbak Luf nih Beyblade. Barcelona. Iya, coba ketemu sama laki-laki yang baik gitu. Si Tindret sing 1 juta, tutup si dikekno 1 juta, si saya Tindret gitu. Terus memang apa ya Mbak, kutukan manusia tuh karena kita punya memori. Dari memori tuh kita akhirnya bisa memori-memori yang baik menciptakan kita yang lebih baik gitu. Memori-memori yang buruk juga bisa membuat kita lebih baik karena belajar dari hal-hal yang buruk tersebut gitu kan. Cuman yang jadi masalah adalah kenapa Mbak Luf ini tetap terus mempertahankan memori manis yang dimana di hari ini itu tidak lagi terjadi. Sedangkan hidupmu tetap terus berjalan. Selagi kamu masih bisa membuka mata, berarti cerita di hari itu di hari esok akan menjadi masa lalu gitu loh maksudku. Jadi kenapa tidak memulai untuk membentuk masa lalu, kenangan-kenangan yang baru dimulai di hari ini, bukan lagi terus untuk mempertahankan yang kemarin-kemarin loh, sedangkan dalam kondisi yang tidak ideal. Menurutku menjadi apa ya, hal yang menyeramkan juga bagi Mbak Luf ini, bahwasanya ketika sudah siap menikah dengan seorang yang kerjanya pelayaran, pasti jarang ketemu gitu. Cuman kan ini aku yakin tidak dalam kondisi kamu membayangkan loh kok ngene tadi ternyata gitu. Setidaknya itu cepat diselesaikan gitu. Kalaupun memang internal rumah tangga tidak bisa diselesaikan, ya kenapa harus takut disudahi gitu loh. Apalagi belum punya anak juga. Menurutku itu adalah hal yang sangat gampang dipilih, lanjut atau enggak. Itu Fir. Jadi ketika seseorang ini ya secara psikologi Silika. Secara psikologi keluarga yang belum
dikaruniai anak, pertaruhannya jauh lebih kecil daripada keluarga yang sudah dikaruniai anak dan jumlahnya banyak. Misalnya anaknya 16.000. Misalnya semut ngerabi ratu semut kan ya. Misalnya 6 gitu anaknya. Cukup kontar solmu. Tempar sih. Apa kok lolo. Guyu belang guyu. Nah, benar kecik guyone lho. Belang guyu. Support Mas, ketawa support. Terus. Pertaruhannya lebih sedikit. Yang ditimbang tidak lebih banyak gitu. Maksudku ini yang menjadikan laki-laki ketika punya pilihan lebih dari satu merasa bahwa nothing tulus lah ambek sing iki gitu. Pertaruhan hidupnya tidak lebih banyak, pertaruhan hidupnya itu tidak lebih besar daripada orang yang dikaruniai anak. Tidak berusaha merendahkan, tapi itu terjadi di aku sebelum punya anak dan setelah punya anak. Nyetir jadi alon-alon ya kan. Terus mari ngono. Kok gampang emosian. Ngombe kayak gak gelem akeh kan. Banyak pertimbangan ketika aku kerja iki kudu nyelengi piro, berhemat, gawe awakku dhewe piro supaya bisa meneruskan warisan untuk keturunan. Gitu-gitulah yang dipikirkan. Tapi ketika seorang laki-laki tidak punya beban beban tujuan hidup, maka dia akan lebih berani dalam bertaruh gitu. Contohnya apa? Ya pada waktu dia melakukan kenakalan-kenakalan yang mempertaruhkan rumah tangganya, ya gak apa-apa sih tak pertaruhkan. Gitu. Apa sih tak pertaruhkan? Nama baik di depan keluarga, ya gak apa-apa tak bayar lah. Citra baikku di hadapan morotuo atau mantan morotuo atau di mantan istriku, gak apa-apa lah. Gitu. Kalaupun aku ketahuan selingkuh misalnya, terus jadi bahan rasan-rasan di antara grup mantan istriku gitu, tak bayar lah gitu. Mungkin ada sisi keberanian yang lebih dari seorang suami di sisi itu. Nah, orang yang punya pekerjaan pelayaran terutama secara psikologis pasti punya karakteristik yang spesifik. Opo ya terisolasi. Ya kan? Benar. Terisolasi. Stres kerjanya tinggi, lingkungannya homogen, ya kan? Iya. Nah, otomatis dia butuh stress release yang ya apa iki, Cuk? Memanage stress ngocok di tengah laut boleh gitu kan. boleh waktu sandar itu kemudian apa yang dicari, obrolan antar laki-laki yang ada di sana, ya kan? Apakah laki-laki bisa memutuskan dengan logik dan sadar ketika doknya penuh? Gak bisa. Misalnya. Gak bisa. Waktu dokmu penuh kamu ditanyain kita ini apa, ya udahlah pacaran aja gitu. Gak logis. Harus kan? Setelah metu putus yuk. Gitu. Serasionalnya laki-laki ya demikian gitu. Maka yang namanya cinta itu sangat-sangat penting ya dalam hubungan ya, terutama LDM. Trust yes gitu, tapi yang perlu dilakukan untuk mendasari ini semua ya cinta gitu kan. Tentu saja hubungan yang dibangun di pernikahan yang LDM itu berat gitu. Aku sendiri juga bisa membayangkan ya apa ya, misalnya aku membangun kehidupan baru nang Amerika, buka warung sego goreng ngono misalnya. Anak bojoku ning kene, sekali aku ning Amerika berarti kan aku gak oleh balik minimal 3-5 tahun, Pak. Gitu kan. Baru aku punya settlement mengundang anak bojoku rono, aku balik mana ning. Nah, jangka waktu semono iku lek gak dilandasi cinta dan kasih sayang yang sangat besar, kebesaran hati, konflik bisa diselesaikan pada waktu gini, Bro. Dijawil. Gini. Dijawil tuh. Dengkulku dijawil. Ada pernikahan yang memang diciptakan untuk ketemu setiap hari.
Oke. Ada pernikahan yang tidak diciptakan untuk ketemu setiap hari. Oke. Ada pernikahan yang rukun kalau misalnya memang harus ketemu, Pak. Iya. Gitu. Tapi lek ketemu bendino Tukaran. gak jadi pernikahan ini. Gitu. Ya. Ada yang ditakdirkan untuk bertemu terus kemudian bisa beradaptasi karena menemukan cara resolusi problem solving setiap hari. Oke. Itu kan. Tapi ada yang gak ketemu. Gitu. Nah, apakah hubungan ini memang diciptakan untuk LDM? Iya. Gitu. Itu harus dicari tahu. Iku sing kudu mbok golek ero. Nah, wah, basa Jawa mbok golek ero. Ya. Kamu cari tahu. Kamu cari tahu. Kenapa? Karena marriage atau pernikahan atau relationship itu kan erat dengan love ya kan, cinta kasih, lust gitu kan, hawa nafsu gitu kan, and laugh gitu, kebahagiaan atau ketawa-ketawanya itu. Nah itu masih didapatkan nggak di pernikahan itu gitu. Kalau tiga-tiganya tidak ada ya, atau salah satu nggak ada ya, salah satu nggak ada aja kayak nggak imbang gitu kan. Benar. Itu kan. Apalagi kalau tiga-tiganya nggak ada gitu. Kenapa kok tadi kesimpulannya muncul jebret kayak ngono itu? Sebenarnya kami mau konfrontasi aja sih Mbak. Coba ae wis kesuwen, ibarat kamu ngeluh soal pekerjaanmu ya. Wis resign wae lah ngono, wani apa gak resign gitu. Tapi ya nasihat dan usulan dari kami, coba dipertanyakan kembali. Kamu pertanyakan lagi antara kamu dan suamimu, sebenarnya layak dipertahankan apa gak gitu. Masih ada gak at least 3 hal itu di pernikahanmu gitu. Kalau gak ada yo coba dinikahkan lagi gitu. Dinikahkan lagi ku ya apa ya lek nang Islam ono gak ijab ulang ngono, ijab ngono. Gak ono. Nikah ulang ono koyo kudu talak sih. Ono kok koyo. Atau talak sih ya kalau enggak salah. Talak sih atau aku pernah lihat fenomena itu kok. Nikah ulang biasanya karena hamil di luar nikah dulu. Itu nikah, bangun nikah namanya. Gitu. Soalnya aku pernah denger sanak saudara yang kayak ngono lah, hubungannya nggak baik, terus kemudian direkonstruksi lagi gitu kan, dibangun ulang, terus mari ngono ijab maneh bro. Iya. Gitu ijab maneh. Tapi ada yang lebih penting dari sebuah hijab lagi menurutku, yaitu membangun bagaimana cinta yang tumbuh itu dicari lagi. Ya. Karena kebanyakan orang memang merasa terkutuk dengan punya kenangan. Kenanganku apik nih ambek Bian nih, eman nek sampai aku tukaran. Sedangkan kadang orang lupa bahwa di hari ini dia sedang menciptakan kenangannya. Jadi dia masih punya kuasa untuk merubah sebuah kenangan di 5 tahun terakhir. Kadang orang fokus terhadap kenangan yang dia ingat gitu. Itu yang membuat manusia susah memutuskan, karena kenangannya sudah terbentuk seperti itu dan tidak mau dia rubah. Menurutku ada satu kuasa kita yang akhirnya itu tidak terjalankan dengan baik gitu loh. Keberanian itu tidak ada, sikap itu tidak ada, sehingga kayak jenazah berjalan naik. Melaku tapi rasane wis gak ada gitu. Betul. Dan iya bro, bener iku. LDM apa maneh pelayaran. Waduh, kok aku di seneni wong pelayaran iki, Cuk, Sawangan nih. Konsekuensi yang harus diterima besar gitu. Sama seperti seorang istri menikahi seorang seniman sing aku cerita. Iya. Sama-sama. Aku respect loh ambek Lila, ambek istri-istri para seniman ini yang hidupnya dari seorang suami yang harus menafkahi dengan segala konsekuensi yang ada. Nah, salah satu konsekuensi untuk menikahi seorang pelayar itu kan mulai suwi gitu. Pulang juga belum tentu happy. Benar. Gitu kan. Tukaran gitu. Ya uang pasti banyak lah bro. Iya. Tapi apakah itu mampu menambal rasa sakit yang selama ini ada selama 6 bulan itu? Iya. Aku pernah ngobrol ambek masinis. Enggak pernah nek masinis kadoan. Aku kan mesti gerbong guri. Enggak pernah. Ngobrol ambek temanku masalah ritme kerja sing tinggi, tapi dengan gaji sing gede. Oke. Lebih worth it mana ambek sing
ritme kerja rendah tapi gajinya biasa gitu, standar gitu. Yo. Menurutku sing kedua. Karena sing pertama, kon iso golek duit akeh, tapi kon gak punya waktu untuk menikmati hasilnya kayak apa. Oke. Gitu loh. Paham Mas? Sing kedua standar, tapi kon punya waktu untuk liburan, kon punya waktu untuk bersama keluarga. Yang dimana ya tergantung uripmu nang sopo nih. Uripmu koyo aku atau kok Timothy Ronald gitu kan. Sing digas terus tapi kok gak suwi mati gitu. Jangan duit ya kayak royoan. Nah ini yang aku maksud tadi. Bagaimana kamu bisa berjalan Mbak Luf ini bekerja, Mbak Luf tiap hari menanti suaminya, tapi ketika pulang tidak terbayarkan tuh penantiannya. Bahkan pengorbanannya dia untuk bekerja, keluar rumah bekerja tuh untuk apa gitu maksudnya. Misalnya pada akhirnya rumah tanggamu seperti ini. Dan menurutku ketika ini sudah tidak sesuai, manusia tuh kan kadang gitu ya. Kita sangat takut untuk mengambil pilihan. Mungkin ini terjadi di aku juga gitu. Kita sangat takut untuk mengambil pilihan yang dimana kalau ini berjalan, gak apa-apa lah aku tak loro gitu. Sedangkan sakit tuh gak boleh gitu. Kalau di Muslim tuh Tuhan tuh bahkan mengkategorikan sesuatu yang menyakiti diri sendiri itu masuknya ke dosa. Apalagi kita yang memilih untuk terus disakiti gitu. Untuk kita untuk memilih ikhlas dilarang itu aneh, kecuali itu kita ngomongin fetis ya. Beda lagi. Itu kan ya dalam kurun waktu berapa menit sih diranjang gitu kan. Tapi aku BDSM pengennya dicakar kucing Mas ya apa Mas? Misale. Nah, kita tinggal cari mau selandep apa nih gitu. Cakare. Iya cakare itu mau sejeru 3 senti atau 1,5 senti sih penting metu gede. Aku nggak mau pakai cambak, aku mau patilil aja. Ya kudu digrowong itu punggungnya kan. itu terus apa pernikahan itu kan tentang kalau dunia acting tuh transaksi energi. Jadi energi dari kamu tak ambil untuk aku mengeluarkan energiku. Makanya sing mancing juga harus oke nih. Biar sama nih. Begitupun acting tuh ya. Begitupun rumah tangga kan perlu transaksi yang lebih gede untuk energi. Bagaimana satu lagi api, satu air, gak iso langsung bles gitu dong, ada keterpaksaan. Tapi ngeblend aja pelan-pelan, air bisa jadi anget, api lama-lama turun, lama-lama ngeblend mati. Tidak yang terus-terusan dibiarkan mati gitu loh. Itu kan hal yang sedang terjadi Mbak. Dan menurutku, aku nggak tahu apa yang ada di pikiranmu ketika kamu tidak dalam kondisi atau tidak dalam tempat yang kamu tidak dihargai. Kenapa kamu bertahan di situ? Carilah tempat untuk kamu dihargai sehingga kamu bisa menemukan makna tentang kehidupan. Ketika kamu menemukan makna tentang kehidupan, ketika kamu membuka mata, kamu selalu membuka harapan baru. Kamu mempunyai semangat baru dari Senin sampai Jumat, sehingga Sabtu dan Minggu itu kamu libur. Kamu nikmati ke ngono lah. Iku loh, maksudku ngono. Ketika kamu tidak berada di tempat yang kamu dihargai ya, mending pergi gitu. Kamu sudah mengesampingkan orang tuamu, keluargamu untuk memilih si laki-laki ini dengan keluarganya gitu. Sedangkan keluarganya sendiri masih menerima baik mantannya, yang dimana itu etikanya nggak oke juga. Kesalahannya ada di mana kamu yang tahu gitu. Apakah kesalahannya ada di kamu atau di mantannya, kita nggak tahu gitu. Cuman menurutku itu juga kondisi yang kamu sedang tidak dihargai. Kenapa kamu tetap bertahan gitu loh? Iya, kamu sedang ojo nambah-nambahin Mbak, cukup orang lain yang nggak menghargai dirimu. Kan? Aku tadi sempat mikir skenario, iso gak ya lanang iki berubah dengan kebesaran hati dan kebesaran cinta sang istri, sang suami tidak jadi seperti dirinya yang dulu. Jadi mau KDRT, kamu I love you sayang, jadi gitu. Mau ngepro larang IPT. Iya, vapor aja lah. Bad mood seharian. Seperti siapa tuh? Iya, kita nggak tahu ya. Nah, jadi aku sempat berpikir mungkin gak ya seorang suami itu berubah
dengan kebesaran hati cintanya istri gitu. Mungkin tapi itu di TikTok, di postingan Instagram. Ya yang kayak gitu, seorang suamiku berubah lalalalalalala. Ya itu satu postingan, tapi kolom komentarnya 3.000 semua tidak setuju. Tapi kolom komentarnya jadi aku ya mau lihat statistika aja bahwa ya nggak ada surveinya, jelas bahwa ini adalah based on feeling, probabilitasnya itu tidak sebesar itu. Jadi lebih baik mempersiapkan hal-hal yang baik untuk dirimu, untuk masa depanmu sendiri, ya kan. Dan ya wis keluarganya aja nggak loyal sama kamu, ya kan. Mungkin itu juga alasan. Pernikahan ini kan soal loyalitas, Pak. Benar, ya kan? Setuju, Pak. Setuju. Aku syuting piro wingi 2 wulanan. Cabut teko Surabaya, teko keluargaku. Tapi istriku tetap loyal nunggu aku, tetap loyal. Anak momen LZ ulang tahun di tengah-tengah syuting sekawan 5. Ulang tahun lah. Malam harusnya aku video call untuk tiup lilin, ternyata dia keturun. Sudah bercerita Anda di podcastnya sama cucu. Oh iya. Iya, yang mbok sebul terus lilinnya mati. Pengen ayah pulang. Iya. Oh iya kan. Karena aku ning sebelah LZ waktu itu. Oh, suami abi. Harus menjaga keluargaku. Mbak kasih tau cerita ternyata wis tahu ya. Sampai muter. Loyalitasnya apa? Ya. Begitupun aku di luar gitu ya. Maksudnya kan aku berjumpa dengan perempuan cantik, seksi, Kak Kelamben. Goblok, tolol mulutnya. Kan berarti di tempat pijet tuh. Kucing, betina. Iya. Gimana aku ada di lingkungan yang perempuannya ayu-ayu, putri Indonesia, aktor, buka ngene. Apa itu? Sholat. Takhir. Bagaimana Kak? Begitu gitu kan. Cuman tanpa ada yang menyuruh atau tanpa ada yang mengingatkan, aku sudah bisa menjaga itu tuh bahwa enggak usah deh, aku mabuk aja deh, aku melakukan hal lain aja deh. Kok kareti manukmu akhirnya? Anyang-anyangan dah. Biasa, gak mikir itu karena stres juga tinggi. Loyalitas kan. Benar, yang dimana akhirnya perempuan-perempuan yang bening-bening tadi ini menjadi teman, jadi sahabat, teman sharing, yang dimana gak sampai ke arah sana. Gimana tuh aku bisa itu? Karena ada loyalitas, semakin aku bisa menjaga kepercayaan istri gitu, bisa jadi nih akan lebih bebas dari ini gitu. Tapi sekali ya itu tercederai, aku yakin aku nggak bisa sebebas hari ini gitu. Mungkin menurut pendapatanku ini ya. Iya, menurut pendapatannya Mas Firza. Iya, itu nggak tahu. Loyalitas itu muncul dari mana? Dari sebuah pengertian, dari sebuah pemberian yang ternyata aku butuh. Itu misalnya Lila memberikan kebebasan itu, yang dimana aku seorang seniman ya kudu bebas. Akhirnya muncul tuh loyalitas. Nah, di rumah tanggamu yang sekarang nih Mbak Luf, susah muncul loyalitas. Kenapa? Karena suamimu nggak butuh kamu. Perhatian yang kamu kasih, kerelaan yang kamu kasih, pengorbanan yang kamu kasih tidak akan terlihat karena si cowok tidak merasa butuh. Paham gak sih? Yang ada malah risih, bukan loyal. Gitu. Nah, bagaimana caranya merubah pola ini agar kembali on the track? Menurutku kayaknya susah. Golek liyo lah, golek kaptennya. Rabi ame kaptennya loh menurutku. Iya kan? Kaptennya Persiba gitu, Balikpapan misalnya gitu. Ya mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Berapa menit kita ngobrol sih? 40. Wah. Ya kerasa banget ya? Kerasa. Kerasa sumpah kerasa. Ini laki nyetir seharian nih aku nih. Ya anjay. Dari mana lu? Syuting gue. Anjir. Sineas bro.
Sineas bro. Kagak podcaster doang gue. Kagak podcaster doang lu. Sineas juga ya. Iya, yang lu yang dicetek-cetek gini juga. Leher gua. Leher lu dicetek-cetek. Ya istilah. Keren banget. Terima kasih untuk Mbak Love tadi sudah percaya di podcast yang kita buat ini untuk menjadi apa ya teman loro goblok kok teman aku ini loh. Lah. Menjadi teman sharing dan semoga apa yang sudah kita jabarkan ini bisa membantu Mbak Love ya untuk menjalani rumah tangganya dan kalau boleh berpesan ya itu tadi. Apa itu? Jika orang lain sedang menginjak kepalamu, maka yang kamu lakukan harus menghindar. Oh, set. Bukan lebih menekan kepalamu ke bawah biar injakan itu tidak terlalu sakit. Karena kamu akan menghantam tanah. Oh, gendeng quote by Firza Falaza 2026. 25. Ya, sampai 2026. Oke. Berubah tuh 2026 tuh pasti gue anak pemikiran baru. Okay. Karena manusia kan bertumbuh. Benar. Gitu. Dan aku rasa juga banyak hal yang perlu dibenahi dalam rumah tanggamu, tapi yang paling penting sama terutama di lini tengah ya, Mbak. Wih, ini bukan Barcelona ini Mas, beda. Perlu Mas. dibenahi juga kan. Enggak ini bukan Hansi Flick ini, Mbak Love. Yang paling penting dari kejadian ini bukan rumah tanggamu bagus, bukan kamu punya anak, bukan kamu akhirnya dihargai, tapi kamu menjadi pribadi yang lebih baik dari banyaknya luka ini. Terima kasih teman-teman, tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita. Masa lalu pun milik Mbak Luf. Dan milik suaminya Mbak Luf. Pelayaran tuh.